Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ayat renungan buat kita pada hari ini tertulis dalam kitab Matius pasal 7 ayat 1. Saya akan bacakan buat kita. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, nats ini adalah bagian daripada khotbah di bukit, yang tentunya pendengarnya adalah murid Yesus dan orang banyak. Dan di sini kita mengetahui bagaimana kehidupan manusia di bumi ini tentunya adalah hidup untuk saling introspeksi diri, hidup untuk saling berbaur satu sama lain. Tetapi ketika kita berbaur satu sama lain, bersosialisasi satu sama lain, bukan berarti kita mempunyai hak untuk menilai atau menghakimi orang lain. Karena apa? Karena dalam setiap perjalanan hidupnya belum tentu kita tahu yang sebenarnya apa yang telah dia lalui, pergumulan apa yang telah dia hadapi, belum tentu kita tahu. Kemudian yang kedua, belum tentu kita bisa menjalani hidup seperti yang dia jalani. Yang ketiga, kita juga pasti tidak suka untuk dihakimi. Karena itu, kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Tuhan katakan jangan kamu menghakimi. Siapakah tujuan daripada Yesus Kristus adalah orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik artinya adalah orang-orang yang tahu kebenaran firman Tuhan tetapi tidak melaksanakannya. Tuhan Yesus sebut itu adalah orang munafik. Orang yang hanya berbicaranya bagus, tahu tapi pelaksanaannya tidak ada. Karena itu dikatakan dalam pastoral, ketika kita mendengarkan orang lain atau ketika kita menghadapi orang yang bergumul kepada kita, yang pertama sekali kita lakukan dalam setiap pertemuan pastoral itu bukanlah langsung menilai, tapi mari mendengarkan. Sama seperti dokter ketika kita berobat, tetap dia juga bertanya, apa yang Anda rasakan? Kemudian kita ceritakan semuanya apa yang kita rasakan. Dan ketika kita bercerita, dia kasih obatnya. Sama seperti itu juga pastoral, untuk mendengarkan tanpa memberikan penilaian. Yang kedua, kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, siapakah yang juga dimaksud orang yang munafik ini adalah mereka yang hanya melihat kesalahan orang lain. Karena itu Yesus Kristus katakan adalah di sini adalah di ayat 5. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka kau akan melihat dengan jelas mengeluarkan selembar di mata saudaramu. Artinya bagaimana? Tentu kita harus melihat bahwa balok itu adalah hal yang besar, sedangkan selumbar itu adalah hal yang kecil. Karena itu dikatakan kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, mereka yang suka menghakimi merasa dirinya lebih tahu, lebih banyak daripada orang lain. Mereka selalu membanding-bandingkan diri kepada orang lain. Beberapa hari ini saya membaca buku Eka Dharma Putra. Katanya orang yang suka menghakimi ini adalah orang yang munafik, di mana mereka yang selalu menutup-nutupi kesalahannya dengan kebenarannya sendiri. Mereka yang menutup-nutupi dirinya dengan mengeluarkan kekurangan orang lain. Jadi seolah-olah mereka benar, seolah-olah mereka sempurna. Karena itu kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan katakan dalam Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah hukum daripada Kristus. Artinya kita bisa
menegur orang lain ketika dia bersalah tanpa tidak menilainya. Menegur dengan apa? Dengan kasih, dengan lemah lembut. Dengan cara apa? Dengan membimbingnya tanpa harus menghakimi dia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Biarlah kami Tuhan saling membimbing satu sama lain dan mampu untuk menegur dengan kasih dan kelembutan di dalam Kristus Yesus. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai-Mu. Amin.